Engkau di dalam setiap kami Bapa. Saatnya hati kami terbuka bagi firman-Mu. Ketika firman-Mu kami pahami, ketika firman-Mu terbuka bagi kami, maka dengan kuasa Roh Kudus kami akan dimampukan untuk dapat melakukan satu hal yang dia berikan buat kita, yang dia sampaikan kepada kita supaya kita menjadi pekerja pembawa berita tentang kasih Tuhan. Tidak hanya kepada pendeta, tidak hanya kepada gembala, tetapi setiap kita saudara dalam Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku saudara, untuk kita supaya bisa menjadi berkat. Ya, firman Tuhan katakan sampai ke ujung bumi saudara kasih Tuhan. Ya, sampai ke ujung bumi, saudara. Kalau bicara sampai ke ujung bumi saudara kasih Tuhan, saya sendiri ya dengan posisi yang ada di Samarinda kami. Sekeluarga ada di Samarinda tidak bisa menjangkau buat Bapak Ibu yang ada di Medan, bahkan yang ada di pedalaman, sendirian dan kasih Tuhan. Sebab itu saudara, saya sebelum lebih jauh lagi untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara mengikuti ibadah bersama-sama seperti ini, ataupun nanti besok kapan waktu saudara mengikuti ibadah seperti ini sedang kasih Tuhan, saudara boleh pencet tanda di situ saudara, di-share atau dibagikan sedang kasih Tuhan. Itu merupakan satu pekerjaan di mana Anda juga menjadi berkat buat orang sedang kasih Tuhan, membagikan sedang kasih Tuhan, karena apa yang kita tonton hari saudara kasih Tuhan malam hari ini orang lain bisa tonton saudara. Ya. Saudara boleh bagikan supaya jadi berkat sedang kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap pribadi kita merindukan supaya kita memiliki kuasa, karena janji Tuhan, aku akan memberikan kuasa kepada gerejanya ketika itu Yesus menaik ke surga sedang kasih Tuhan. Nah, tadi malam saya sudah berbicara bagaimana gereja Tuhan ya harus memahami betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ada banyak orang hanya tahu dengan Roh Kudus, tapi manifestasi atau pekerjaan Roh Kudus itu tidak tahu sedang kasih Tuhan, tidak rasakan. Atau juga ada banyak gereja Tuhan, umat Tuhan yang tahu Roh Kudus, tapi tidak tahu detil-detilnya saudara, cuma tahu Roh Kudus. Nah, sehingga ketika ditanya apa itu Roh Kudus, geleng-geleng kepala, karena memang tidak tahu. Padahal Roh Kudus adalah oknum, adalah pribadi dari lembaga kealahan itu sendiri, saudara. Artinya lembaga di sini bukan seperti di Indonesia ada sistem kepemerintahan, ada presiden, ada lembaga-lembaga, bukan seperti itu. Tapi kita bisa gambarkan bahwa Allah dalam kemahakuasaannya kita kenal dengan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka adalah satu pribadi. Mereka adalah satu keasahan yang tidak bisa dipisahkan, saudara Tuhan. Nah, saudara, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa karakteristik atau kepribadian atau karakter daripada Roh Kudus sendiri. Di antaranya Roh Kudus itu memiliki pikiran, Roh Kudus itu memiliki perasaan, dan Roh Kudus itu memiliki kehendak. Sama dengan saya dengan saudara-saudara. Ya. Kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang terdapat dalam jiwa kita, saudara, sebagai manusia. Nah, Roh Kudus, saya sudah sampaikan bagaimana dia memiliki pikiran, ya. Ketika kita datang berdoa, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, kata firman Tuhan. Namun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, itulah si syafaat itu sendiri dia akan sampaikan kepada Bapa di surga. Yang kedua, perasaan, ya, dia sama dengan kita. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, dia tidak mau kita mendukakan. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa bahasa Yunani,
ya di situ mendukakan, menyedihkan, yang membuat dia sedih, saudara. Tadi malam saya sudah sampaikan sedikit, saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat yang akan menjadi pembelajaran buat kita, ya, di dalam kitab Bilangan. Nah ini saudara, saya akan bahas itu, saudara. Ya. Kita buka dulu dalam kitab Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan Efesus pasal yang keempat. Dalam kitab Efesus pasal 4 saya bacakan ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah mengatraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya ulangi ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Ya. Menjelang hari penyelamatan dan kasih Tuhan. Nah, saudara, Yesus sudah datang pada kali yang pertama sebagai juru selamat, tapi ketika dia naik ke surga, kata firman Tuhan, malaikat berkata kepada orang-orang yang ada di Galilea, pada satu saat, ada satu masa, dia akan datang kembali seperti cara yang sama dia terangkat. Begitu juga ketika dia datang kembali, dia akan datang di awan-awan dengan pasukan malaikat yang luar biasa. Nah, saudara, gereja Tuhan harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memerdekakan kita, yang akan memampukan kita. Ya, firman Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, cara Allah bekerja dalam kepribadiannya itu, Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara, kadang-kala kenapa kita nggak bisa merasakan kuasa Tuhan? Kita cuma dengar saja dari kata orang, tapi kita nggak pernah rasakan dengan kasih Tuhan. Ya, bukan berarti kita mulus-mulus saja tidak ada tantangan. Gereja Tuhan siapapun, karena firman Tuhan sudah berkata bahwa kita harus memikul salib. Itu berarti ada masa-masa kita ada di dalam penderitaan dengan kasih Tuhan. Tapi bukan berarti juga saudara kita menderita terus. Ya, karena jaminan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Nah, Roh Kudus itu pribadi sendiri yang akan bekerja bagi saya dan saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, kita mau belajar, saudara, di dalam malam hari ini lewat perjalanan bangsa Israel. Sebelum saya masuk, kita buka firman Tuhan yang sudah disampaikan Ibu Gembala tadi siang, ya, Mbak Tuhan Ibu Gembala sudah sampaikan, ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Satu ayat saya bacakan di dalam ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Haleluya. Amin. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, ya, tidak terkecuali. Kamu akan menuruti perintah. Nah, saudara, saya katakan bahwa kita tahu Roh Kudus, tapi pemahaman secara detil-detilnya itu kita nggak tahu. Saya berikan contoh hal yang sepele saja. Ya. Umpamanya kita di perkalian matematika. Dan dulu saya begitu karena saya kurang paham matematik. Ya. Kalau sekarang di SD tematik ya, itu sudah mencakup keseluruhan sama matematika. Kalau istri saya ya masih boleh lah untuk matematika. Ya, dia lebih pintar dari saya. Ya. Contoh dan kasih Tuhan hal yang gampang kita bisa paham. Begini. 7 kali 7 kita tahu berapa? 49. Tapi kita nggak tahu gimana sampai dapat 49 ya dan kasih Tuhan. Nah, ketika guru ajarkan 7 kali 7 ini, 7
nggak paham betul saudara. Nah firman Tuhan katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah ini kita kadang-kala nggak kenal. Nah, seringkali saudara, ada hamba Tuhan yang disanding karena semangat, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada kalanya saudara kasih Tuhan ini karena semangat yang menggebu-gebu, maksudnya saudara, yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, saudara. Karena dia adalah pribadi. Dia tidak bisa mengenal ruang dan waktu, tidak dibatasi saudara. Dia bisa ada di sini di rumah saudara-saudara yang sementara beribadah di rumah. Dia ada di sana juga saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Ya. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Saudara, kita akan belajar dari bangsa Israel, saudara. Kenapa saudara? Bangsa Israel, ya, dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang selevel dengan Musa, Harun tidak sampai ke tanah perjanjian, tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak menikmati janji-janji Tuhan. Gereja Tuhan, umat Tuhan pun sama kadang-kala seperti itu. Udah bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, sudah sampai ubanan rambut putih, orang Nado bilang sudah sampai tekabok, ya. Tidak terima berkat saudara dalam Tuhan. Di sini bukan kita maksudkan bukan hanya berkat materi, bukan. Dalam tanda kutip berkat bukan materi saja, tetapi ada sukacita kedamaian itu yang terlebih baik saudara dalam Tuhan. Ya. Karena ada banyak orang sekalipun yang memiliki segala sesuatu tapi tidak dalam rencana. Tapi ada orang yang hanya bisa makan pisang, ya, dia bisa makan bete, ya, keladi, dia hanya bisa makan pucuk singkong di daerah pedalaman, di desa-desa. Dia bahagia, sukacita. Ada orang yang sudah punya segala sesuatu, punya rumah, berapa tempat, punya mobil, punya motor, punya macam-macam, tapi tidak bahagia, diliputi dengan rasa takut yang begitu luar biasa. Tapi gereja Tuhan yang paham betul bahwa kita ketika ada Roh Kudus, karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah itu saudara, gereja Tuhan yang sementara nantikan pada hari Pentakosta. Saya sudah sampaikan bahwa bangsa Israel mengenal dengan namanya Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pendodaun. Hari Raya Paskah sudah tergenapi dengan Yesus, dia mati di kayu salib. Nah, Pentakosta ini, Pantekosta yang sering kita gereja Tuhan khususnya di karismatik dan GPDI sedang kasih dalam Tuhan, itu kita rindu lawakan itu saudara, hari ketuangan Roh Kudus hari ke-50. Ya saudara, nah mari saudara di hari-hari ini kita fokus kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ada banyak orang hanya fokus kepada hal-hal materi. Nah, kita akan belajar saudara dari pada bangsa Israel saudara. Mari kita buka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 saudara, Bilangan 20. Ya, Bilangan 20. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, ketika saudara mendengar ya pemberitaan firman Tuhan ini saudara boleh share, ya, saudara boleh share, bagikan di bawah atau share. Di sana saudara boleh jadi berkat juga saudara dalam Tuhan, ya. Bilangan pasal yang ke-20, nah saudara, saya akan bacakan Bilangan pasal yang ke-20, sudah dapat sudah kasih dalam Tuhan, ayat yang kedua sampai yang ke-13. Ya. Bilangan 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Saya bacakan saudara di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara
tandanya, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Lalu kita baca di ayat yang ke 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita belajar dari ayat-ayat ini saudara, ada hal-hal yang sungguh luar biasa yang jadi berkat buat kita saudara. Karena apa? Kita belajar dari bangsa Israel. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari mana menjadi pembelajaran bahwa mereka mendukakan Roh Kudus? Bangsa Israel umat pilihan Allah yang telah dipilih dikuduskan, ya, yang telah pilih disendirikan dikuduskan. Benar, perhatikan baik. Dikuduskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah yang dikatakan tanah jajahan, mereka akan dibawa ke satu tempat yang dikatakan firman Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Itulah tanah perjanjian yang sampai sekarang masih ribut di sana sedang yang Tuhan baku rebut. Nah, padahal itu memang janji Tuhan ke bangsa Israel, buat bangsa Israel. Nah saudara, ketika mereka dalam perjalanan saudara, di ayat-ayat ini saudara menceritakan satu masa mereka ada di dalam ayat yang pertama dikatakan mereka itu ada di Kades, ya, di satu tempat. Mereka di sana mengalami yang namanya kekeringan, tidak ada air. Saudara perhatikan, bukankah air itu adalah sumber kehidupan? Amin. Kalau Samarinda saudara kita berdoa karena hari ini ya ada beberapa video yang diupload saudara, banjirnya luar biasa saudara, ya, melanda di kota Samarinda, ya. Saudara kita berdoa supaya umat-umat Tuhan yang ada di sana Tuhan tolong, kasih dalam Tuhan, ya. Saudara, pada zaman itu saudara kasih dalam Tuhan, bangsa Israel mereka mengalami yang namanya kekeringan, tidak ada air. Dan perhatikan baik apa yang mereka lakukan. Padahal Tuhan itu adalah sumber berkat, amin. Dan Tuhan sudah bawa mereka, janji Tuhan bahwa mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, ketika ada waktu siang, ada tiang awan, ya, karena teriknya matahari mereka dilindungi. Ketika malam ada tiang api supaya mereka hangat. Nah, bangsa Israel mereka belum yakin dengan janji Tuhan, sehingga ada satu masa ketika mereka ada di satu tempat di Kades, itu sedang kasih dalam Tuhan, Kades Barnea, mereka mengalami kekeringan, sedang kasih dalam Tuhan, tidak ada air. Makanya mereka perhatikan ini saudara, sungguh luar biasa apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang kedua, ya, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ini saudara, ini kadangkala tipikal jemaat yang suka memberontak begitu saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau ada apa-apa langsung bikin kayak melengsarkan gembala saudara. Jadi jangan heran, karena dari sebelumnya sudah ada saudara. Itu Tuhan tidak suka. Perhatikan, bukan cuma sampai mengerumuni saudara, ya. Mereka bukan cuma sistem kudeta, mereka marah dengan hamba Tuhan. Dan dia bilang apa selanjutnya? Ayat yang kedua, 3. Sekali menyalahkan orang.
RT tidak datang, ya udah, ya, jemaat Tuhan di tempat kami ya luar biasa tegas dalam Tuhan. Ya. Padahal sama lah dengan kami, ya. Artinya dari segi ekonomi sama dengan kami tegas dalam Tuhan, berharap pada Tuhan. Ya, dia bilang, Om, kok kami? Dia bilang begini, Om, di seputaran di lingkungan kami rata-rata dapat loh yang apa namanya, yang bantuan dari pemerintah, tapi kami nggak dapat. Saya karena berpikir positif, saya bilang begini, saudara. Sebenarnya ibu boleh tanya karena ya dengan kondisinya seperti itu saya bilang, tapi apa bahasanya? Saudara, dia bilang enggak, biar aja, karena berarti itu bukan bagian kita, ya, bukan berkat kita. Haleluya. Saudara, menjadi sukacita buat kami sebagai hamba Tuhan berarti jemaat ini mulai dewasa, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dia berpikir bahwa itu bukan berkat dia. Dia sampai katanya tetangga datang, pergi tanya sama RT. Kalau di Manado dia itu lagi kebo, pergi tanya sama pala. Ya, akhirnya ibu bilang enggak, berarti Tuhan sementara persiapkan untuk jadi donatur katanya, gitu ya. Tuhan kasih dalam Tuhan. Saya ada sukacita sendiri ketika dengar begitu, saudara. Padahal mereka butuh. Ya, saya katakan samalah dengan kami sedang kasih dalam Tuhan. Ya, bicara keuangan samalah dengan kami. Tetapi mereka berpikir positif. Nah, bangsa Israel perhatikan baik. Ketika mereka mengalami kesesakan seperti cuman gara-gara air, mereka mengerumuni. Nah, mulai ajak, yuk mari kita semu sama Musa dan Harun. Ya, tipikal pemberontak, tipikal tegar tengkuk ini sudah kasih lampu. Ya, karakter yang tidak baik. Mereka bertengkar dengan Musa. Musa, kita sudah enak-enak di Mesir. Kenapa engkau bawa masa kita mau mati di padang gurun? Mereka komplain, artinya mereka ini tidak percaya sungguh dengan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada Musa. Karena pada saat itu Musa adalah penyambung lidah daripada Allah Bapa sendiri. Apa yang Bapa mau, dia sampaikan kepada dalam Tuhan. Ketika dia sampaikan, bangsa Israel sedang. Nah, akhirnya dia mengambil bagian sedang kasih dalam Tuhan. Dia datang sujud. Dia panggil umat-umat bangsa Israel. Sujud, ini sudah tindakan yang benar sebagai hamba Tuhan. Datang sujud di hadapan Tuhan. Amin. Segala pergumulan berat apapun kita sedang kasih jemaat Tuhan. Bangsa Musa berbicara tentang imam. Dalam rumah tangga sedang kasih dalam Tuhan, ada yang namanya suami sebagai imam sedang kasih dalam Tuhan. Saya tetap berjuang juga saudara, supaya kita memang benar merealisasikan bagaimana kita sebagai iman yang sewajarnya di hadapan Tuhan. Dan kita perlu berjuang, saudara. Tidak gampang, saudara, untuk berjuang, ya. Untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan buat bapak-bapak. Yang Musa sebagai pemimpin pada saat itu, sebagai top leader pada saat itu, dia panggil juga ternak. Perhatikan baik. Ternyata pemeliharaan Tuhan bukan hanya kepada manusia, sampai ternak pun Tuhan pelihara.
Tetapi saudara, pada dasarnya karena bangsa Israel memungkiri kekuatan Tuhan, nah ini saudara, sikap hati yang menyedihkan hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus sehingga mereka melanggar kekudusan. Satu halnya seperti Musa. Firman Tuhan bilang begini saudara, saya bacakan dalam ayat yang ke-11 dan ke-9 Tuhan. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, ya, sudah bukan tongkat lagi, ya, mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu dengan tongkat 2 kali. Ya, saudara, karena rasa marah, jemaat ini sudah dibilang dengar-dengaran, tidak dengar-dengaran. Musa marah, sedang kasih dalam Tuhan. Musa marah, akhirnya saudara itu berdampak buat dia secara pribadi. Tuhan memang sudah marah buat bangsa Israel karena mereka mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, Musa awalnya dia melakukan tugas tanggung jawab sudah benar. Dia sujud bawah bangsa Israel. Tetapi tindakan yang selanjutnya itu yang membuat dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala, mari sedang kasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan menguji kita dari hal-hal yang begitu sebenarnya kita tidak bisa terima. Tapi itu cara Tuhan untuk memurnikan kita sedang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, pelaku firman mulai dari kita bahkan buat jemaat. Musa ketika dia pukul tongkat itu Tuhan marah. Dia pukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Justru di situ Tuhan marah. Makanya firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan. Nah ini saudara, disinilah letak di mana bangsa Israel, bahkan Musa itu sendiri mendukakan hati Tuhan. Membuat Roh Kudus ya didukakan, membuat Tuhan sedih. Ya. Karena mereka memungkiri kekuatan Tuhan itu sendiri dan kasih Tuhan. Padahal janji Tuhan dia akan menyertai. Nah, perhatikan baik kasih Tuhan. Apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, ya, di depan orang Israel, ya, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Haleluya. Nah ini saudara, bangsa Israel tidak masuk, hamba Tuhan itu pun, nabi itu tidak masuk. Ya. Tidak masuk saudara. Nah itu saudara, sebagai gereja Tuhan kadang-kala kita sebetulnya tinggal selangkah, tinggal sejengkal atau tinggal sedikit waktu lagi kita bisa menerima janji Tuhan. Kita tidak bisa menerima. Kenapa? Kita bergeser daripada panggilan. Kita berubah setia, kita tidak percaya lagi, dan akhirnya kita mendukakan Roh Kudus, membuat Tuhan sedih terhadap Tuhan. Padahal janji Tuhan dia akan menyertai kita sampai kesudahan waktu. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan buat bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi satu pembelajaran ya, buat kita saudara. Jangan sampai kita memungkiri kekuatan daripada Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan sementara dipulihkan. Doa 10 malam, lagi kita minta supaya Roh Kudus benar-benar menjadi dilawat oleh Tuhan, sedangkan dalam Tuhan. Ya. Sebab itu saudara, mari kalau kita mau jadi pelaku firman, mari kita lakukan dengan baik, bertekun dalam doa. Amin.
2:10 malam, ya buat semangat Tuhan dimanapun kau berada. Ya mari ada beberapa malam lagi ke depan, ada 6 hari ke depan kita berdoa bersama-sama saudara. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes, kita kembali dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ya, dikatakan firman Tuhan. Yohanes 14, ya saya akan bacakan di ayat pertama tadi. Ayat pertama firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, saudara perhatikan baik. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Penyataan Yesus Kristus ketika dia naik terangkat ke sorga, ketika kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam doa, suka dalam hadirat Tuhan, ya akan dinyatakan bagi gereja Tuhan kalau kita menjadi pelaku firman, mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekarang kasih dalam Tuhan hari ini, ya kalau kita sudah baca dalam kitab Efesus, ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita mendukakan Roh Kudus. Ya, di dalam kitab Efesus 4 tadi dalam Tuhan ada banyak hal yang kita harus berjuang, karena firman Tuhan berkata, ya kerjakanlah keselamatan dengan tekun dan gentar. Di dalam ayat yang ke-31 kitab Efesus tadi bilang begini saudara, segala kepahitan, ya ini saudara, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Itu saudara yang membuat kita tidak menikmati ya lawatan Tuhan. Akhirnya kita mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Di hati kita adalah kejahatan, ya, kepahitan, marah dengan orang yang tidak sembuh-sembuh. Ya, kalau kita dengar orang itu punya suara, kita langsung marah. Kita nggak lihat orangnya, suara aja kita bisa marah, saudara. Ya, ada satu ibu dia share di Facebook tentang Tuhan. Ya. Katanya supaya kita nggak sakit hati dengan orang. Ya. Tinggal ketika lihat status orang yang kita marah itu, mungkin kita akan tersentuh hati kita tambah jengkel. Mending jangan lihat ya, supaya kita nggak sakit hati. Terus dia bercanda lagi, supaya lagi tidak tambah sakit hati. Ya bahasa Nabi bilang, supaya tidak tambah sakit hati, ambil tuh HP buang. Itu bercanda. Tetapi saudara saya mau katakan, Tuhan katakan buang segala kejahatan. Amin. Firman Tuhan katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang, ya, bukan HP yang dibuang. Amin. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita saudara supaya kita menjadi pelaku firman. Ya. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa bagi